Desa Lingsirwengi yang terkenal sebagai desa yang penuh dengan kemistisannya, kini bertambah seram karena kematian-kematian yang tidak jelas asal-usulnya. Apalagi sejak kematian Lira, seorang wanita yang mati saat nifas, karena perlakuan yang tidak senonoh yang didapatinya. Hingga Lira meninggal, karena kerusakan dalam akibat perlakuan tidak baik yang diterimanya. Bahkan keluar sebuah tonjolan dari vaginanya saat dokter mengecek dan kerusakan kemaluannya karena akibat hubungan yang dilakukan Lira saat nifas. Endaru dan keluarga tengah mencari siapa yang melakukan perbuatan tak terpuji dan menjijikan itu. Hingga kematian Lira adalah sebuah misteri yang belum terungkap siapa pelaku pemerkosaannya saat masa nifas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Dipaksa Berhubungan Usai Melahirkan. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Meira Syakila. Tanpa banyak berbahasa basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Erlan didorong hingga terjatuh. Sosok Lira meloncat menaiki tubuhnya. Lidahnya yang panjang terus menyentuh wajah Erlan. Bau busuk semakin pengap dan tercium di indera penciumannya. Ribuan belatung menggeliat, dan banyak yang berjatuhan pada tubuh dan wajah Erlan. Lira perlahan menyentuh tubuh Erlan. Ia senang bisa menyentuh sebagian sensitifnya sehingga memudahkannya untuk membalas kenikmatan yang dulu Erlan lakukan. Apa yang kau lakukan? Lirihnya dengan wajah mendongak. Berikan kenikmatan yang tiada akan kau dapatkan dari Sania. Seringainya membuat Erlan semakin memucat. Ia dengan susah payah menelan salivanya. Erlan berusaha merangkak menjauh dari sosok Lira. Erlan terpaku, merasakan sesuatu yang ngilu di bagian intimnya. Darah mengalir dari selangkangannya. Erlan mengerjap. Ia terbangun dari tidurnya. Mimpi. Dirinya dengan menyeka peluh yang bercucuran. Lira, apa itu yang dia lakukan pada? Pikiran Erlan semakin jauh melayang. Mimpi yang baru saja menimpanya. Seakan mimpi yang menjadi sebuah peringatan. Suara gawainya berbunyi. Erlan melihatnya dan seketika membulatkan mata. Ia lupa jika hari ini ia akan ikut ke pemakaman Jaki. Erlan pun lari untuk segera membersihkan diri. Dengan cepat ia bersiap dan pergi ke rumah Ferdi dan Wina. Semua orang sudah memenuhi pemakaman. Ferdi dan Wina ikut dalam pengantaran Jaki menuju tempat terakhirnya. Semua orang banyak merasakan ngilu dan ngeri melihat mayat yang sudah terbungkus kain kafan. Namun seakan putihnya kain kafan terganti dengan warna merah pekat yang terus mengalir dari tubuh Jaki. Pak, gimana ini? Darahnya tidak mau berhenti. Ujar seorang bapak tua yang akan menurunkan jasad masih berbalut darah. Darah yang mengalir tiada henti, meski sudah diberikan berbagai macam obat untuk menghentikan pendarahan. Diangkat saja pak, kasihan hari sudah semakin sore. Ditambah langit sudah mendung dan hujan akan segera turun. Erlan yang melihat pemakaman Jaki seakan merasakan ngeri karena kematiannya yang sangat mengenaskan. Bahkan banyak warga yang merasakan mual karena darah yang mengalir semakin deras. Bau amis semakin menguar kala tubuh Jaki diangkat dan hendak dimasukkan ke dalam tanah. Wina menangis histeris melihat pemakaman yang seakan sulit dilakukan. Pak, darahnya semakin deras. Sudah pak, diangkat saja. Kita tidak punya banyak waktu. Hujan sudah mulai turun. Ustadz Yusuf yang memimpin pun tak bisa banyak berkata. Pak, kenapa semua seperti ini? Kenapa semua ini menimpa anak kita, Pak?
Liri Wina yang menangis histeris melihat kondisi pemakaman putranya. Ferdi hanya menatap sendu mayat yang berbalut darah. Kain kafan yang putih pun berganti menjadi berwarna merah karena darah. Kondisi mayat yang memang mengerikan. Darah tidak berhenti dari tubuhnya, membuat para menggali kubur yang akan menguburkannya sedikit ngeri. Erlan merasakan bulu-bulu di tengkuknya meremang melihat jasad Jaki yang begitu mengkhawatirkan. Ayo Pak, kita angkat saja. Hujan akan semakin deras nanti. Baik Pak. Beberapa orang membantu menurunkan mayat Jaki ke dalam liang kubur. Mereka menerka ini adalah penguburan yang paling menyulitkan. Rintik hujan semakin berjatuhan. Lambat laun semakin lebat dan deras. Semua orang beramai-ramai membantu penguburannya agar segera selesai. Hujan disertai angin membuat semuanya tergesa untuk segera meninggalkan pemakaman. Erlan dan Ferdi hanya menatap keanehan yang tengah terjadi. Wina yang menangis karena di hari pemakaman putranya, cuaca malah berubah suram. Guntur yang saling bersautan. Angin dan air hujan yang semakin deras membuat warga menjauh dari pemakaman. Pak, bagaimana ini? Liri Ferdi menatap sayu beberapa pria yang masih berusaha menutupi kuburan dengan tanah. Semua sudah kehendak Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ikhlaskan semuanya. Semoga Allah memberikan pengampunan dan diberikan tempat yang indah. Ujar Ustadz Yusuf mengelus pundak Ferdi. Tuh, lihat Pak. Alam saja tidak menerima tubuhnya meski sudah seperti itu. Apalagi Tuhan. Ujar seorang ibu muda. Tatapannya sinis menatap Wina yang tengah menangis. Apa maksud perkataanmu? Wina menatap tajam wanita tersebut. Itu adalah balasan bagi pria yang suka memperkosa wanita. Apalagi jika dialah yang sudah memperkosa wanita yang tengah masa nifas. Bu, cukup. Kami tengah berduka. Jangan ditambah lagi dengan kabar yang tidak sepatutnya ibu katakan. Iya Bu, ini dalam keadaan berduka. Mohon mengerti. Jangan menambah lagi masalah. Yang ada, masalah tidak akan usai. Setelah Ustadz Yusuf menengahi pembicaraan Wina dan wanita yang menatapnya sinis. Semua kembali berkumpul setelah usai menyelesaikan penguburan Jaki. Tangis Wina semakin terguguh, menerima kenyataan jika putra sulungnya telah tiada. Kita tidak bisa berdoa di sana. Biar saya memimpin doa di sini. Hujan sepertinya belum akan reda. Ustadz Yusuf melihat hujan yang semakin deras, sehingga memberikan solusi untuk berdoa di tempat teduh. Karena kondisi hujan dan tanah yang licin, semua yang berkumpul mengiyakan. Karena memang mereka tidak ingin terlalu lama di sana. Setelah semua usai berdoa, ada yang memaksakan untuk segera meninggalkan pemakaman. Ada juga yang menunggu hingga hujan sedikit mereda. Erlan menemani Ferdi yang terlihat terpukul. Putra yang bagi keduanya adalah putra yang selalu merasa dibanggakan. Bangga karena pendidikan yang mereka berikan, selalu meraih kebanggaan. Namun kini, kebanggaan yang selalu mereka rasakan berubah pahit. Rasa malu dan kecewa, itu yang Ferdi rasakan. Nah Erlan, Ferdi yang hanya duduk berdua bersama Erlan, karena sedikit menjauh dari beberapa orang. Dia menatap Erlan dengan penuh kecewa. Tatapannya seakan tengah mencari kebenaran, kala Erlan menatapnya. Kenapa Om? Erlan merasa tidak enak, dan salah tingkah kala Ferdi menatapnya lekat. Apa kalian lakukan sesuatu? Tanyanya penuh penekanan. Sesuatu? Sesuatu apa Om? Erlan, selama ini Om tidak pernah mendidik Jaki untuk menjadi pria yang jahat. Om selalu memberikan pendidikan baik. Bahkan berharap jika Jaki akan menjadi anak yang selalu Om dan Tante banggakan. Tapi semua ini kini berubah menjadi sebuah kecewaan. Kematian Jaki, Satria dan Rudi, itu terdapat kejanggalan.
Om sudah banyak bertanya pada warga di mana Rudi meninggal. Jadi katakanlah, apa yang kalian lakukan sehingga semua ini menimpa putra Om? Erlan bergeming. Entah apa yang harus dikatakannya kepada Ferdi. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan dengan pertanyaannya. Om, kami tidak melakukan apapun. Dustanya. Kalian berbohong. Om tahu, kematian wanita yang tengah nifas itu adalah istri adikmu. Dan kamu memiliki hati kepadanya. Apa yang kamu lakukan? Apa tidak cukup kematian Rudi, Satria dan Jaki? Apa kamu masih ingin bersembunyi? Tolong katakan, apa kalian yang melakukan itu? Erlan tergugu. Ia tidak ingin terjebak di antaranya. Namun semua tidak mudah kalau ia melakukan kejahatannya. Kini mereka sangat kesulitan untuk mengakui semuanya. Apa yang akan terjadi dengannya jika Anggara tahu dan juga Bianca? Mereka bukan hanya kecewa, tapi juga akan terluka. Karena Bianca dan Anggara pun sama baiknya. Mereka selalu memberikan nasihat yang sama. Ferdi menatap penuh harap. Namun Erlan menatap sendu manik hitam miliknya. Ia merasa tak yakin jika harus menceritakan semuanya pada Ferdi. Erlan takut jika Anggara tahu bukan saja akan membencinya, tapi mungkin akan mengusir dan marah bisa-bisan kepadanya. Dasar anak tidak tahu diri. Enyah kau dari sini. Aku tidak menerimamu sebagai putraku lagi. Kau sudah mencoreng nama baik keluargaku. Kau sudah membuat malu dan menghancurkan segalanya. Nah Erlan tersadar kalau lamunannya membayangkan kemarahan Anggara. Dia semakin tergugu. Pikirannya tidak bisa berpikir dengan baik. Apa yang dilakukannya memang sudah keterlaluan. Ya Om, maaf, tapi saya tidak melakukan apapun. Saya tidak tahu apa-apa tentang semua ini Om. Dustanya. Erlan mencoba senang mungkin untuk meyakinkan Ferdi bahwa dirinya tidak melakukan apapun pada wanita yang dikatakan olehnya. Om berharap apa yang kamu katakan itu kebenaran. Jika kamu berbohong, jangan menyesal, semua akan menimpa dirimu. Bahkan mungkin Anggara dan Bianca tidak pernah maafkan kesalahanmu. Ferdi meninggalkan Erlan dengan wajah kecewa. Erlan menatapnya dengan perasaan bersalah. Ia tidak tahu bagaimana dengan keadaan selanjutnya. Namun Erlan yakin jika kliwon selanjutnya akan ada korban lain selain Jaki. Entah itu dirinya atau Zain dan Bimo. Erlan menggusar kasar rambutnya. Perasaan gelisah kembali menelusup di hatinya. Dengan perasaannya yang gelisah, Erlan pun melenggang pergi menerobos guyuran hujan. Sudut pandang Sania. Benarkah aku sejahat itu? Liriku. Aku Sania Sabila, putri dari seorang ibu yang menjanda dalam kurang waktu yang cukup lama. Namun saat umurku 10 tahun, ibu tiba-tiba mengatakan jika bapak sudah kembali dan akan bersama kami lagi. Di saat itu pula, aku tengah memiliki adik yang berusia 5 tahun. Dia Lira Liora. Dan sejak bapak kembali, entah mengapa ibu selalu lebih mengutamakan Lira. Dari apapun aku harus mengalah demi dirinya. Hingga dengan segala hal, aku selalu membiarkannya mendapatkan apa yang ku mau. Begitupun nasibku. Tidak sebaik Lira. Ia mendapatkan pria yang baik, keluarganya yang amat mencintai dia. Bahkan tidak sedikit pun merasa jika dirinya hanya seorang menantu. Namun berbanding jauh dengan nasibku, aku mendapatkan suami yang hanya terlahir dari seorang keluarga sederhana. Tapi bukan itu yang membuatku mencintai Mas Doni. Aku memang mencintainya dengan tulus, meski dia hanya seorang pengantar makanan. Yang membuatku tidak beruntung, ibu Mas Doni tidak pernah menerima kehadiranku. Bahkan semua keluarga membenciku. Dari semua ipar tidak suka karena Mas Doni menikah dengan wanita yang terlahir dari seorang keluarga miskin. Hingga akhirnya aku mendapat kabar akan kematian Mas Doni. Mereka menyalahkanku akan semuanya. Hingga belum genap 40 hari aku telah diusir dari rumah mereka. Beruntungnya aku sudah mendapatkan kosan
Dan jika aku bosan, terkadang aku pergi menemui Lira. Semakin hari semakin aku lekat dengan keluarganya. Bahkan Endaru sebagai adik iparku selalu memperhatikanku. Dia peduli dengan keadaanku. Hingga semakin hari perasaanku semakin terobati. Dan perhatian Endaru membuatku jatuh hati padanya. Tiba pada suatu hari, aku ingin bertemu Endaru dan selalu merasa ingin melihatnya. Namun sayang, Endaru tengah pergi membawa Lira keluar. Ibu bilang jika Endaru akan memberikan sebuah kejutan. Itu seakan membuatku semakin merasa cemburu dan marah. Kenapa? Semua selalu saja Lira, Lira dan Lira. Aku mengepalkan kedua tangan. Amarah kembali mengisi hatiku. Tiap kali mengingat jika Endaru hanya peduli pada Lira. Hingga saat ini, aku sudah lebih dari 6 bulan menjadi istrinya. Bahkan dia tidak pernah sedikit pun menyentuhku. Dan selalu saja menyalahkanku atas kematian Lira. Sungguh kala ku ingat, aku seakan menjadi wanita paling jahat. Aku sudah membunuh adikku sendiri demi egoku. Ya, demi mendapatkan Endaru akan menghasut Erlan kakaknya untuk melakukan hal menjijikan pada Lira. Aku tidak pernah berpikir jika akhirnya akan seperti ini. Dan hanya berniat membuat Lira diceraikan Endaru karena telah berhubungan dengan Erlan. Namun nyatanya, apa yang Erlan lakukan membuat nyawanya melayang. Bahkan aku lupa jika kami dari desa yang sudah terkena kutukan. Sejak kematian Rudi, Satria, dan Jaki, bahkan kematian Bapak, aku selalu merasa dihantui oleh rasa takut. Bahkan seringkali Lira datang menerorku. Namun kali ini, aku seakan merasa jijik dengan diri sendiri. Erlan yang kupikir senang dengan kematian Lira, rupanya dia merasa bersalah dan melampiaskan kemarahannya padaku. Ketiga kalinya dia memaksaku untuk berhubungan. Dengan brutal dia menuntaskan hasratnya dan meninggalkanku dengan keadaan yang terkulai. Kalian jahat, kalian jahat. Aku benci diriku sendiri. Aku benci takdir yang jatuh dalam hidupku. Aku berharap Endarulah yang akan membuatku bahagia dalam pernikahan ini. Dia yang akan menyentuh dan memanjakanku dalam hal ranjang. Namun rupanya, itu hanya angan bagiku. Endaru tidak pernah sedikitpun memberikan haknya padaku. Jangankan hak, sebatas bertatap muka pun dia tidak mau. Sejak menikah kami terpisah ranjang. Dan kamar yang kutempati adalah kamar yang biasa digunakan untuk tamu. Kamar yang dipakai Endaru adalah kamar miliknya bersama Lira. Dan Endaru tidak memperbolehkanku tidur bersamanya. Sania. Suara pintu diketuk membuatku menoleh. Sepertinya ibu dan ayah sudah kembali. Kuliah jam sudah menunjukkan angka 9:30. Tentu saja mereka pasti sudah pulang. Aku melangkahkan kaki dan beranjak untuk membuka pintu. Ibu tengah berdiri dengan membawa satu kantong plastik hitam. Loh, ibu sudah pulang? Sapaku dengan menyelami tangannya. Namun entah mengapa wajah ibu terlihat pucat. Tangannya dingin seperti es. Dan dia menunduk tidak menatapku. Ibu, mana ayah dan Mas Endaru? Tanyaku lagi. Yang melihat ibu hanya diam tanpa bicara. Kurai kantong plastik yang ditenteng oleh ibu. Lalu membukanya dengan perlahan. Wah, ibu, ini apa? Kenapa bau, Bu? Kata-kataku terhenti kala menatap sosok yang berdiri di hadapanku. Kau? Bibirku gemetar dan terasa berat. Aku berucap dengan terbata kala melihat sosok mengerikan tengah menatapku dengan seringayannya. Tangan dengan kuku yang runcing mencekal erat leherku. Aku meringis karena rasa perih kala kukunya menancap di kulit leherku. Bagaimana? Nikmat bukan? Suara parau dan ramai menggema di telingaku. Aku hanya menatapnya dengan pandangan berbayang. Kelopakku seakan menumpahkan telaganya karena berusaha menahan sakit yang semakin dalam. Lepaskan
Aku Aku berusaha melepaskan cekalan tangannya, meski mustahil karena tenagaku kalah kuat dengan tenaganya. Kau tidak akan tenang. Apa yang kau rasakan belum seberapa sakitnya. Namun kematian pun tidak akan semudah itu kulakukan. Tatapan tajamnya mampu menusuk. Aku tidak mampu menatapnya terlalu lama. Matanya yang memerah seakan menjadikan sosok pemangsa yang menemukan mangsanya untuk diterkam saat itu juga. Ah, Sosok mengerikan semakin mengeratkan cekikannya. Kukunya semakin menusuk ke dalam. Aku hanya meronta, berharap dapat melepaskan cekalan tangannya. maafkan aku, Ra. Saat itu aku hilaf. Dia semakin menajamkan kukunya. Tanpa ku sadari, lidahnya kembali terjulur dan bau busuk menyengat di indera penciumanku. Tangannya yang semua lembek tiba-tiba berubah menjadi kasar. Banyak borok dan belatu menggeliat di sana. Perutku seakan merasa diaduk dan dikoyak karena bau amis dan busuk yang semakin menusuk itu. Dia mendorongku hingga terjerembab dan mengenai pintu. Lidahnya yang panjang dipenuhi oleh lendir dan cairan merah kental berbau busuk. Perlahan lidah itu melambai. Dia menyentuh kakiku dan terus berjalan hingga paha. Aku terpaku. Kalau lidah itu terus berjalan di bawah sana. Tubuhku kaku dan tidak dapat kugerakkan. Seakan aku terkunci di pintu. Sehingga aku hanya terdiam melihat lidah akan menuju area sensitifku. Aku yang hanya mengenakan daster selutut merasakan sesuatu yang aneh. Aku menggeleng berharap sosok itu tidak melakukan apapun dengan lidahnya. Kau akan menikmati ini, Sania. Lidah itu menyentuh area sensitifku. Dia menjilatnya sebagaimana mereka yang suka melakukan itu. Tolong, hentikan Lira. Nafasku tersengal, merasakan sesuatu yang terus menjamah area sana. Kugigit bibir bawahku, menahan rasa yang geli yang dilakukan Lira oleh lidah panjangnya. Ini belum seberapa. Bagaimana jika aku melakukannya? Matanya semakin memerah, dan tatapannya semakin tajam. Tubuhku gemetar merasakan sesuatu yang semakin terus membuatku tak tahan. Perlahan dia mendiamkannya. Setelah itu, dia tersenyum dengan wajah yang hancur. Lagi aku seakan mendesah, merasakan sesuatu yang telah memasuki vaginaku. Dia tertawa dengan nyaring, dan dengan sadis memasukkan lidahnya ke dalam sana. Dia mencabut dan terus menusukkannya, membuat suara tangis dan desahan bersatu. Hentikan Lira, aku mohon. Melasku, mengiba pada sosok yang tengah tersenyum menatapku. Ini tidak seberapa. Kau memberikanku pada pria bajingan. Maka mereka pun berhak menikmati setelah ini. Aku terpaku. Entah apa maksud dari perkataannya. Namun yang pasti, tubuhku semakin gemetar hebat. Lira yang masih mengayunkan lidahnya dan semakin kencang. Sosok Lira menghentikan gerakan lidahnya. Aku merasa lega, namun tubuhku merasakan sakit setelah sesuatu yang memasuki vaginaku. Ada rasa perih dan juga ngilu di sana. Meski begitu, mataku tetap melihat pada sosok Lira yang hendak menjilat lidah yang sudah ia gunakan untuk melakukan itu. Jika lidahku tidak memuaskanmu, maka Satria, Jaki dan Rudi, bahkan Bapak bisa memberikan kepuasan untukmu. Aku semakin tak mengerti dengan apa yang diucapkan olehnya. Mereka yang disebut oleh Lira, semuanya sudah mati. Bahkan Bapak. Aku tersentak kalau wajahnya berada tepat di hadapanku. Bahkan lidahnya yang panjang kembali menusuk ke area intimku. Rasa sakit ini tidak akan mampu menebus dosa-dosamu sedikit pun. Tidak akan mampu menandingi rasa sakit yang kau berikan. Aku tidak akan semudah itu membunuhmu sebelum mereka tahu jika kau yang membunuhku.
Maaf, maafkan aku Lira. Aku telah melakukan kesalahan. Aku hilaf. Tolong maafkan aku Lira. Maaf, Lira. Apa maksud ucapanmu Sania? Aku mendongak. Terlihat ibu, ayah dan Endaru tengah berdiri di ambang pintu. Kuedarkan pandangan. Tidak ada siapa-siapa, dan bahkan sosok mengerikan itu pun tidak ada di sana. Kalian? Dengan susah payah ku telan air liurku. Pemandangan yang seakan membuatku mati saat ini juga. Ibu, ayah dan Mas Endaru. Mereka semua melempar pandangan. Entah apa yang mereka dengar. Ibu, kalian? Apa maksud dari perkataanmu? Hilaf, Lira, tolong jelaskan. Suamiku menatap tajam maniku, terdengar nafas yang buruh dan mencoba ditahan olehnya. Daru, tenang. Ibu mencekal pundak Mas Daru. Dia menatapku dan berkata, Sania, apa maksud semua ini? Apa maksud dari perkataanmu? Ibu berkata lirih, namun ada sebuah penekanan juga. Aku Tarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan degup jantung berdebar. Setelah itu aku berusaha memberi alasan yang setidaknya membuatku aman, meski sementara waktu. Aku hanya merindukan ibu. Sejak Lira pergi, aku selalu merasa bersalah pada ibu karena aku tidak bisa menjaganya dengan baik. Sedangkan ibu sudah memberikan kepercayaan padaku untuk menjaga Lira. Aku hilaf karena sudah melakukan kesalahan hingga membuat renggang hubunganku dengan Lira. Karena sejauh ini aku belum bisa memberikan yang terbaik. Dan aku pula bukan manusia sempurna. Kesalahan? Kesalahan apa? Kenapa aku tidak tahu? Cerca Mas Endaru. Kesalahanku kala ibu akan pergi. Aku tidak peduli dengannya. Saat itu aku tengah menjalin hubungan dengan Mas Dion. Dan ibu tengah sakit. Aku melakukan kesalahan karena sudah membentak ibu. Sahutku lagi dengan linangan air mata. Beruntungnya aku memiliki alasan untuk menjauhi kecurigaan mereka. Meski aku yakin Mas Endaru tidak akan percaya dengan apa yang aku katakan. Lalu, kenapa kamu menangis di sini? Mas Daru menaikkan alisnya. Aku baru sadar jika aku berada di depan kamar. Aku meraba leher yang sebelumnya berdenyut. Namun tidak ada apa-apa. Dan bahkan rasa sakit dan perih pun menghilang. Aku kembali merasakan sesuatu di bawah sana. Rasa ngilu itu pun tidak ada. Apa aku bermimpi atau berhalusinasi? Kulihat mereka kembali saling lempar pandang. Ayah tidak sama sekali mengeluarkan kata-kata. Dia hanya menatapku. Ada rasa yang tidak bisa kuartikan kalau tatapan kami bertemu. Ayah seakan dingin. Tatapannya datar dan tidak seperti tatapannya pada ibu dan suamiku. Apa dia pun mencurigaiku? Apa dia dan Daru mengetahui suatu? Sikapnya berbeda padaku dan juga Lira. Kalau begitu, rapikan bajumu. Dan ya, lebih baik kamu perbaiki cara berpakaianmu. Di rumah ini ada Erlan dan ayah. Tidak baik kamu berpakaian seperti itu. Lirinya, melihat bajuku yang memang acak-acakan. Tunggu, jika bajuku seperti ini, artinya tidak. Aku tidak berhalusinasi. Semua nyata. Kulihat ada sebuah memar di pangkal pahaku. Yang langsung kututupi untuk menghindari pertanyaan dari mereka. Baik bu, maaf. Sudah, kamu istirahat. Ibu sama ayah ke kamar dulu. Pamitnya yang langsung beranjak meninggalkan aku. Mas Daru masih berdiri menatapku. Dia dengan lekat memandangiku. Hingga aku merasa tidak enak dan sedikit gugup. Tidak perlu GR. Aku tidak memperhatikan dirimu. Aku hanya memperhatikan sikapmu yang semakin hari semakin aneh. Kupikir jika Lira sudah mampu membuatmu mengaku. Rupanya tidak. Kau masih dengan kekeh untuk tetap bersembunyi di balik perlakuanmu. Mas, cukup.
Hardiku dengan sedikit menaikkan suaraku. Apa? Apa perlu aku menunjukkan bukti kejahatanmu? Jangan pikir aku bodoh, Sania. Aku tidak akan diam saja membiarkan para pembunuh istriku. Kau pikir aku tidak tahu tentang desa Lingsir? Aku tahu. Bahkan aku sudah bertemu dengan ketuanya. Kau tahu? Balosi akan membantuku. Dia akan terus membangkitkan arwah Lira. Sampai semua pelaku yang berjumlah 8 orang akan segera aku tangkap. 4 pria sudah tewas. Dan hanya tersisa 3 pria dan 1 wanita. Hanya dalam kurun waktu, semua akan segera terungkap. Aku kembali menciut. Hatiku semakin merasakan kesakitan. Suamiku, dia tidak pernah peduli. Namun lebih membenciku dan lebih peduli pada wanita yang sudah tiada. Mas, aku istrimu. Setidaknya hargai aku. Aku tidak sejat itu. Tapi pada kenyataannya, kamu melakukan itu, Sania. Kenapa? Kenapa kau korbankan istriku hanya demi ego dan nafsumu? Kau tidak sadar jika apa yang kamu lakukan bukan untuk membuatku mencintaimu, tapi lebih ke tidak ingin. Bahkan seutas kuku pun, aku tidak pernah berharap akan peduli dan mencintaimu. Kau pembunuh istriku. Tidak akan kubiarkan kau lepas dari balasan yang akan datang. Aku tahu apa yang kau ucapkan baru saja itu hanyalah alasan, hanya untuk menghindari kecurigaan kami. Tapi kamu bodoh. Pikir dengan baik. Alasanmu yang tidak masuk akal itu. Kau merasa bersalah pada ibumu. Lalu mengapa kau meneriaki nama istriku? Bibirku terkatup rapat. Aku tidak tahu akan menjelaskan apa lagi. Yang ku tahu, apapun alasan saat ini, tidak akan bisa menghindari kecurigaan Endaru. Bersiaplah. Kliwon selanjutnya entah kamu, Erlan, atau kedua temannya. Wajahku saat ini mungkin terlihat pucat. Apa yang dikatakan Daru memang sangat benar. Rasa takut dan gelisah tak bisa kupingkiri. Apa yang menimpaku baru saja itu sudah sangat membuatku ngeri. Kututup daun pintu. Langkahku yang gontai mencoba menopang dan tetap bertahan. Kuraba sesuatu yang terasa ngilu. Area intimku terasa nyeri dan perih. Kenapa sakit sekali? Liriku meramas perut paling bawah. Tanpa terasa ada sesuatu yang terasa hangat, yang tengah turun dari selangkangan. Kuraba paha yang terasa lengket. Kulihat sesuatu yang berwarna merah pekat, bercampur dengan lendir yang tercium bau anyir, dan sedikit menyengat. Semakin lama sakit ini semakin ngilu. Perutku seakan diremas dan diperas. Keringat dan peluh berlomba di wajahku. Semakin banyak dan semakin basah baju serta celanaku. Ibu, tolong! Aku berteriak memanggil ibu mertuaku. Rasa sakit ini semakin menyiksa dan semakin melilit perutku. Bu, Mas, Ayah. Tubuhku semakin terasa lemas. Aku tidak bisa beranjak. Aliran darah semakin deras dari area sana. Entah darah apa yang membuatku terasa sakit ini. Sania? Pintu terbuka. Terlihat ibu datang dengan tergesa. Ya Allah, Sania, kamu kenapa? Ibu terlihat khawatir. Dia dengan cepat menghampiri dan memelukku. Bu, sakit. Lirikku. Pandanganku sudah semakin berkunang dan berbayang. Rasa sakit dan nyeri semakin mengiris. Aku memeluk tubuh ibu dengan erat. Hingga tidak lama pandanganku pun menggelap. Mataku mengerjap. Kulihat ruangan yang terang dan beberapa perawat tengah menatapku. Ibu menghampiri dan menatap lekat. Ada sesuatu yang seakan tengah ibu rasakan. Ada getaran di bibirnya yang indah. Ibu Sania sudah membaik. Dia sudah melewati masa kritisnya. Untuk saat ini, tolong ibu dan lainnya jangan terlalu membuat down pikirannya. Karena akan berpengaruh pada keadaannya. Apalagi dia baru saja keguguran. Perawat yang berpawakan tinggi dengan rambutnya yang bergelombang berkata seakan aku ini tengah sakit parah. Tapi
Apa maksudnya dengan mengatakan keguguran? Baik, suster. Terima kasih sudah mau merawat menantu saya. Sahut ibu dengan senyuman yang getir. Kedua perawat melenggang pergi setelah berpamitan pada kami. Tidak lama, Ayah dan Mas Daru menghampiri dengan wajah mereka yang memerah dan ada gurat kemarahan. Katakan dengan jujur, dengan siapa kamu berani berhubungan? Sentak Mas Daru dengan tatapan tajam. Maksud kamu apa, Mas? Selama kita menikah, kau tahu betul, aku tak pernah menyentuhmu. Lalu anak siapa yang ada dalam kandunganmu yang baru saja keguguran? Keguguran? Apa maksud kamu, Mas? Harusnya kami yang bertanya pada kamu, Sania. Sela ibu dengan tatapan nanar. Maksud ibu? Katakan, kamu hamil dengan siapa? Endaru mengatakan jika kalian belum sama sekali berhubungan sejak menikah, lalu kamu keguguran. Itu mustahil, Sania. Aku keguguran. Kuputar kembali ingatan. Memang bulan ini aku sudah telat. Namun aku pikir jika memang aku tengah berada dalam masa kurang baik, sehingga membuat hormon di tubuhku berubah dan akan sedikit berubah jadwal haidku. Mungkinkah jika aku mengandung anaknya Erlan? Tapi mereka, pikiranku kalut. Entah apa yang harus kujelaskan pada mereka. Aku tidak memiliki alasan dan juga untuk mengelak tidak akan membuat mereka percaya. Katakan, Sania. Aku tersentak kala suara bariton Mas Daru terdengar menggema di telingaku. Aku tidak tahu, Mas, Bu. Liriku dengan menunduk. Tangisku tak bisa kutahan. Rasanya malu yang saat ini aku rasakan. Mana mungkin kamu tidak tahu, Sania. Selama ini ibu menganggap kamu seperti anak ibu sendiri. Sama seperti Lira. Ibu tidak bisa membedakan kalian. Tapi kali ini ibu kecewa sama kamu, Sania. Ibu berucap dengan suaranya yang parau. Ia tidak bisa menahan tangisnya. Sama seperti aku. Hanya saja dia kecewa karena tahu aku hamil dan keguguran. Bahkan dia tahu setelah aku keguguran. Katakan, siapa laki-laki yang sudah tidur denganmu? Sentak Mas Daru dengan amarah yang menggebu. Aku semakin tergugu. Rasanya bercampur semua perasaanku di tubuhku. Rasa sakit, ngilu, dan juga hancur semua bersatu. Katakan, Sania. Atau aku akan menceraikanmu saat ini juga. Bagai disambar petir rasanya. Hatiku terasa perih mendengar apa yang diucapkan oleh Mas Daru. Mas, aku mohon jangan ceraikan aku. Rintiku mencoba menggapai tangannya. Katakan. Aku tertunduk. Mungkin dengan menceritakan semuanya, Mas Daru akan berubah dengan bersikap baik. Maafkan aku, Mas, Ibu. Erlan yang sudah melakukan itu padaku. Erlan. Mereka semua terkejut dengan apa yang aku katakan, terutama ibu dan ayah. Jangan bicara omong kosong, Sania. Hardik ayah. Tidak, ayah. Semua itu benar. Erlan yang memaksa Sania pada saat kalian keluar meninggalkan Sania. Liriku dengan sesak yang semakin terasa kalau mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Erlan dan teman-temannya. Lalu kenapa kamu diam saja? Kenapa tidak berbicara pada kami? Atau jangan-jangan kamu menikmati juga? Karena aku tidak pernah memberikan nafkah batin kepada kamu. Jikapun aku mengadukan, Mas, apa kamu akan percaya? Apa kamu akan bela aku? Apa kamu akan peduli denganku, Mas? Jika saja semua akan aku dapatkan. Sudah aku adukan semuanya, Mas. Aku tidak akan menanggung deritanya sendiri. Tapi kamu, jangankan untuk membela aku atau peduli. Sedikit pun rasa kasih kamu ke aku saja tidak ada.
Kutatap wajah Mas Daru dengan netra yang berbayang. Air mataku luruh, tidak sanggup lagi kubendung. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.